Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Don Ditan. Don Ditan menanggapi pernyataan orang Kristen, di mana dalam Quran mengatakan bahwa Muslim akan mendatangi neraka. Untuk itu, Don Ditan dan seorang syekh mengatakan hal berikut. Kali ini kita akan bahas mengenai Quran Surah Maryam ayat 71, Syekh. Nah, ya, kita langsung buka saja. Bismillah. Sebentar. Ya. Quran Maryam ayat ke-71. Nah, silakan ditampilkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Nah, terjemahannya adalah tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ada terjemahan lain di sini yang mengatakan tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Ya, itu terjemahan. Ada melawat dan ada mendatang. Ya, mendatangi. Mendatangi. Mungkin ini terjemahannya juga sudah diperbarui ini. Tapi ini tidak ada masalah, betul? Tidak ada masalah. Tapi terjemahannya ada masalah bagaimana? Begini, yang dijadikan masalah adalah begini. Kalangan di luar Muslim mengatakan bahwa di dalam ayat ini tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Artinya, mereka bertanya kepada kita, atau mereka bertanya kepada umat Islam, untuk apa jadi Muslim kalau mendatangi neraka? Dan itu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi artinya mereka bilang, buat apa jadi Muslim tapi masuk neraka? Begitu. Di dalam ayat 71 dikatakan bahwa, oke, terjemahan dulu mungkin mendatangi, mendatangi itu belum tentu masuk. Betul. Contohnya seperti ini sih, ini dalam bahasa Indonesia. Kalau kita dikatakan mendatangi kuburan, apakah kita masuk kubur? Di istilah Indonesia, masuk. Mendatangi kuburan atau mendatangi penjara, bukan mengunjungi. Iya, mengunjungi sama mendatangi. Sama mendatangi. Ya. Mendatangi penjara, apakah kita masuk penjara? Itu masuk. Gak syarat. Nah, tidak harus masuk. Enggak. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh, bahwa kita seperti orang diperlihatkan. Nah, begitu ya. Kalau kita dikatakan mendatangi kuburan, apakah kita masuk kuburan? Belum tentu. Begitu juga ayat 71 itu, setiap orang yang dikatakan mendatangi neraka itu artinya diperlihatkan neraka. Diperlihatkan. Nah, baru jawaban kuncinya ada di ayat 72. Iya, betul. 72 dikatakan, kami, Allah SWT akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Orang Muslim. Dan membiarkan orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang bukan Muslim, non-Muslim. Betul. Jadi, kalau ada orang menuduh bahwa Muslim pasti masuk neraka menggunakan ayat 71 di Quran Maryam ini, justru ayat 72-nya mengembalikan. Mengembalikan sendiri. Justru kami orang Muslim lah yang akan diselamatkan. Orang non-Muslim yang akan dibiarkan di dalam neraka. Kita sudah dengarkan bersama pembelaan dari Donitan dan seorang syekh tadi. Mereka katakan mereka tidak akan masuk ke neraka tapi hanya mendatangi neraka. Tapi berbeda lagi dengan pernyataan Ustadz Ipung dan Julius HMC. Berikut videonya. Bahkan saya berkali-kali bilang dengan teman-teman ya yang sesama Muslim, misalnya ada yang nggak cocok, saya bilang gimana pun ceritanya, gimana pun lu kesalnya, nanti kalian ketemu di jannah. Walaupun masuk neraka dulu kan, tapi ujungnya kan kita masuk surga. Jaminan Allah tadi di Al-Quran kan gitu, barang siapa yang beriman saja pasti masuk surga. Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Jadi, orang Kristen tidak berkata tanpa dasar. Bahkan orang Islam sendiri mengatakan hal yang sama. Tadi kata Don Ditan bahwa surah 19 ayat 72 adalah jawabnya. Dan isi surah 72 adalah, selanjutnya, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya, neraka, dalam keadaan tersungkur. Dan seperti saran dari Don Ditan yang ini. Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam.
Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Mari kita gunakan ahli tafsir dari Islam sendiri, yaitu tafsiran Kementerian Agama. Apakah pernyataan Ipung Atria dan Julius bertentangan dengan tafsir Kemenang? Berikut tafsiran Kemenang. Allah menerangkan bahwa yang dilepaskan dari siksaan neraka itu ialah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang beriman saja. Karena orang-orang yang beriman saja belum tentu termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena banyak di antara orang-orang yang beriman melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangannya. Apabila dosanya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka ia akan disiksa lebih dahulu dalam neraka sesuai dengan dosa yang diperbuatnya, kemudian barulah dikeluarkan dari neraka setelah menerima siksaan yang sepadan dengan dosanya, lalu dimasukkan ke surga. Adapun orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak dari dosanya, maka dia dimasukkan ke dalam surga setelah dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Hal yang demikian tersebut dalam firman Allah. Orang yang beriman atau orang Islam akan disiksa lebih dahulu dalam neraka sesuai dengan dosa yang diperbuatnya, kemudian barulah dikeluarkan dari neraka setelah menerima siksaan yang sepadan dengan dosanya, lalu dimasukkan ke surga. Jadi tidak salah sepertinya pernyataan Oten bahwa Muslim akan masuk neraka dulu baru masuk surga. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Berbeda sekali dengan ajaran Kristen, di mana kalau orang sudah bertobat dari dosa, mereka tidak dihukum lagi. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mungkin kita perlu pertanyakan sifat Maha Pengampun Allah SWT, apakah dia benar-benar mengampuni dosa atau tidak? Kalau dia mengampuni dosa orang, kenapa orang Islam masih dimasukin neraka untuk dosa mereka, lalu dari sana baru masuk surga? Kalau dalam Kristen, kalau kamu bertobat dan diampuni, kamu benar diampuni. Tapi kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan tidak bertobat, dia akan mati dalam dosanya. Semua kebaikan yang pernah dibuat orang itu tidak dihitung lagi. Yehezkiel 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Berbeda dengan Muslim. Iya. Jaminan Allah tadi di Al-Quran kan gitu. Barang siapa yang beriman saja pasti masuk surga. Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Bahkan saya berkali-kali bilang dengan teman-teman ya yang sesama Muslim, misalnya ada yang nggak cocok, saya bilang gimana pun ceritanya, gimana pun lu kesalnya, nanti kalian ketemu di jannah. Walaupun masuk neraka dulu kan, masuk neraka dulu, tapi ujungnya kan kita masuk surga. Yang dijadikan masalah adalah begini, kalangan di luar Muslim mengatakan bahwa di dalam ayat ini tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Artinya, mereka bertanya kepada kita, atau mereka bertanya kepada umat Islam, untuk apa jadi Muslim kalau mendatangi neraka? Dan itu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi artinya mereka bilang, buat apa jadi Muslim tapi masuk neraka? Begitu. Walaupun masuk neraka dulu kan, masuk neraka dulu, tapi ujungnya kan kita masuk surga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.
Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin.